Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, sahabat-sahabat literasi. Pada pertemuan ini saya akan membacakan buku Napaktilas Jejak Islam Lampung karya Muhammad Chandra Syahputra. Dalam buku ini tertulis banyak tokoh-tokoh NU Lampung yang memberikan apresiasi kepada buku tentang napaktilas sejarah Islam di Lampung. Yang pertama, saya akan membacakan sepatah dua patah kata dari tokoh-tokoh NU, baik itu tokoh NU dari seluruh dunia, bahkan ini seluruh dunia. Endorsement tokoh. Ketika para nabi menyampaikan pesan Allah, senantiasa menyesuaikan bahasa kaumnya. Begitu juga dengan para wali. Para wali selalu memahami, mendekati, dan menyampaikan nilai-nilai tauhid melalui jalan budaya dan kebijaksanaan. Melalui buku ini, Muhammad Chandra Syahputra dengan cermat menyajikan kepada kita jejak-jejak para wali dalam menebarkan Islam yang berpijak pada corak budaya. Inilah buku yang sangat penting bagi siapapun yang ingin mengetahui bagaimana Islam hadir di Nusantara, terutama di wilayah Lampung. Buku wajib bagi pemerhati Islam di Nusantara. Abdullah Wong, Sekjen Lesbumi NU tahun 2015-2020. Lanjut. Berbagai macam bentuk pengaruh modernisasi telah banyak menarik perhatian sebagian besar masyarakat, sehingga lupa dengan keberadaan Islam. Buku ini hadir menyajikan sekelumit sejarah perkembangan Islam di Lampung yang telah banyak terlupakan. Buku ini mengupas bagaimana uniknya para tokoh Islam menebar ajaran Islam dengan memadukan budaya, politik, dan ekonomi di dalam perkembangannya. Kiai Ali Qasim, pimpinan Pondok Pesantren Pengaturan Nur Alif, Daya Murni Tulang Bawang Barat. Selanjutnya, dari sejarah kita dapat mengetahui bagaimana perjuangan ulama dalam menebar agama Islam di seluruh penjuru Indonesia. Dalam Al-Quran pun telah menjelaskan betapa pentingnya mempelajari sejarah. Allah berfirman dalam surat Yusuf yang artinya, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang punya akal. Quran surat Yusuf ayat 111. Dari ayat di atas menunjukkan bahwasanya sejarah sangat penting karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Sejarah bisa memberikan semangat dan motivasi kepada generasi muda berupa praktik penerapan langsung dari ilmu yang dipelajari. Itulah mengapa sebagian ulama lebih tertarik untuk membahas tentang sejarah dan keteladanan para nabi beserta orang-orang soleh. Buku ini mengulas sejarah bagaimana Islam masuk dan berkembang di tanah Lampung yang juga merupakan tanah kelahiran saya. Karena jarang sekali kita temui pemuda yang peduli akan sejarah perkembangan Islam di Lampung. Saya sangat berharap dengan adanya buku ini akan membawa wawasan yang memunculkan pemuda-pemuda yang juga peduli akan sejarah perkembangan Islam. Amir Abdullah LC, Ketua Umum PCI NU Yordania 2017 sampai 2018. Lanjut, sejarah Islam di Lampung mempunyai jejaring erat dengan Islam di Banten, Aceh, Minangkabau, dan Palembang. Ketika Islam berkembang di Lampung, maka selangkah lebih maju, membuat peradaban dan kebudayaan semakin berkembang, serta jiwa patriotik yang menggelora dan melawan penjajahan seperti kepahlawanan Raden Intan II. Buku besutan saudara
Muhammad Chandra Saputra ini memberikan informasi penting tentang perkembangan Islam Nusantara di Lampung yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kebesaran Islam di Indonesia. Menurut Amirul Ulum, penulis buku kajian Islam Nusantara. Selanjutnya, buku yang menarik menuturkan kehadiran Islam di masa-masa awal di peluk masyarakat Lampung dengan pendakwah yang betul-betul tahu karakter masyarakat Lampung. Luar biasa, bacaan yang syarat gizi sejarah Islam Nusantara. Agu Irawang, MN, budayawan, pemerhati sejarah Islam Nusantara, dan penulis novel bestseller. Lanjut, buku yang terhitung langka karena mengangkat sejarah masuknya Islam di Lampung yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat luas. Sebagai wilayah yang dekat dengan Banten, Palembang, dan Minangkabau, 3 daerah yang lebih dahulu memeluk Islam sebelum Lampung. Tentu andil dari ketiga wilayah tersebut sangatlah besar bagi perkembangan Islam di Lampung. Buku ini mengupas tuntas andil ketiga wilayah tersebut terhadap perkembangan Islam di Lampung. Layak untuk dibaca dan dikoleksi. Menurut Damar Sashangka, budayawan dan penulis buku Sabdo Palor. Lanjut, masyarakat Lampung dikenal masyarakat religius dan komitmen yang kuat dalam menjaga budaya dan ajaran Islam. Keduanya dicarikan titik temunya dan menjelma menjadi aktivitas religiusitas tinggi. Buku ini memaparkan hal tersebut. Karya sahabat saya ini patut ditelaah secara sesama, dikaji dan dipelajari. Buku semisal jarang ditemui, disajikan dengan bahasa yang menarik. Membuat buku ini wajib dibaca siapa saja. Muhammad Makmun Rashid, SUD, penulis buku bestseller. Lanjut, sulit buat kita menemui buku yang membahas soal sejarah Islam di Lampung. Buku yang berjudul Napatilah Jejak Islam di Lampung ini memberikan gambaran tentang masuknya Islam, kerajaan Islam, biografi tokoh, penyebar, dan pejuang Islam di Lampung. Layak dibaca oleh masyarakat Lampung dan patut diapresiasi. Hidir Ibrahim MSI, Ketua PWGP Ansor Lampung 2016 sampai 2020. Lanjut, sekalipun hanya bermodal informasi pustaka yang terserat, anak muda satu ini memberanikan dirinya untuk mengumpulkan dan menuangkan informasi tersebut dalam tulisan yang berkisahkan tentang sejarah Islam di bumi Lampung. Semoga niatan baik penulis untuk mengajak pembaca pada umumnya dan khususnya generasi muda Lampung untuk tahu dan paham sejarah emas yang pernah ada di tanah kelahirannya. Semoga menjadi amal kebaikan penulis. Anto Purwo Santoso, SE, MSI, dosen dan motivator Lampung. Lanjut, buku ini penting untuk dibaca dan dipahami karena dengan secara seksama, terkhusus para santri Lampung, untuk mengetahui penyebaran dan perkembangan Islam maupun perjuangan para ulama dan mempertahankan kemerdekaan, agar dapat diresapi, diteladani dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Latfaiful Ihsan, Porda Ais Lampung. Good. Di Lampung hari ini, bila kita mencermati bagaimana Islam tumbuh kembangkan dengan cara dakwah dan pendidikan, kita akan memperoleh kesan Jawa sentris. Jauh sebelumnya Islam masuk ke Lampung lebih dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan Islam Melayu pasca Sriwijaya. Orang Lampung yang terdiri dari 2 rumpun besar, yaitu Saibatin dan Pepadun. 100% penganut Islam yang tercermin dalam praktek ibadah, tradisi lisan dan tulisan, adat istiadat, bahkan dalam falsafah hidup mereka. Bagaimana itu bisa terjadi? Buku ini menjadi menarik karena pertama, ditulis oleh anak muda, kedua, mencoba membuka kembali hasanah masa lalu yang kaya, ketiga, menawarkan perspektif universalitas Islam yang kawin secara damai dengan lokalitas kelampungan yang khas yang harusnya di kemudian hari bisa dieksplorasi lebih mendalam dan luas lagi. Dr.
Haji Muhammad Akil Irham MSI, Wasekjen PBNU 2015-2020. Lanjut, ucapan terima kasih. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan limpahan rahmat kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Akhirnya tulisan yang sederhana ini dapat terselesaikan yang dapat memberikan gambaran tentang sejarah masuknya Islam, tokoh-tokoh penyebar dan pejuang Islam di Lampung. Dalam hal ini, saya sebagai penulis berterima kasih kepada orang tua kami, Ibu Wartini, Bapak Wahyudi Rendra, orang tua penulis, dan adikku, Pandu Cahya Purmana, yang selalu memberikan semangat untuk terus berkarya. Kepada Rian Syah, yang banyak menemani menulis dalam wawancara maupun survei. Kepada guru-guru kami, Abah Kiai M. Sobari, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Basyarudin Maisir AM, dan Bapak Kiai Haji Abdul Basid MPD yang selalu membimbing kami dan semua guru-guru kami yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada orang tua sekaligus guru kami Bapak Dr. Andes Kiai Haji Basyarudin Maisir AM, Bapak Prof. Dr. Haji Muhammad Mukri MAG yang telah memberikan kata pengantar dalam buku yang amat sederhana ini, kepada Gus Abdullah Wong, Sekjen Lesbumi PBNU, Kiai Ali Qasim, Bapak Anto Purwo Santoso, Kang Agu Irawan MN, Kang Amirul Ulum, Bapak Damar Hashangka, Gus M. Makmun Rashid, Kak Amir Abdullah, Bang Fidel Ibrahim yang telah memberikan endorsement untuk buku ini, serta kepada rekan-rekan diskusi yang menambahkan wawasan penulis, Lathoiful Ihsan, Gus Ihsan, Neneng Maida, Robi Suhadam, Muhammad Fahmi, Nobel M. Zinki, Muhlis, Hayu Masyufah, dan semua kerabat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pengantar 1. Dr. Andes Kiai Haji Basyarudin Maisir AM, pimpinan Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung dan Sekretaris Umum MUI Lampung. Saya sangat gembira dengan terbitnya buku ini, buku yang membahas tentang sejarah Islam di Lampung, dari awal masuknya hingga awal kemerdekaan. Berikut biografi tokoh-tokoh Islamnya. Lampung merupakan provinsi besar di ujung Pulau Sumatera yang dikenal sebagai Sang Bumi Ruwajurai. Artinya, sebuah rumah tangga dari dua garis keturunan, yaitu Pepadun dan Saibatin. Namun, dalam versi lain mengatakan, Sai Bumi Ruwajurai adalah masyarakat asli Lampung dan masyarakat pendatang yang bermukim dan menetap di Lampung. Keadaan sosial masyarakat di Lampung sangat heterogen, yang terdiri dari banyak suku, baik suku Lampung dan pendatang, seperti Jawa, Sunda, Palembang, Bali, Semendo, dan lain sebagainya. Hal itu tidak hanya terjadi karena arus transmigrasi, melainkan dalam sejarahnya, Lampung pada masa kerajaan banyak melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik dengan kerajaan di luar Lampung. Kerjasama tersebut yang membuat sedikit banyaknya perpindahan suku-suku lain di daerah Lampung itu sendiri yang kemudian menetap. Hal yang serupa juga terjadi dalam penyebaran Islam di Lampung ketika itu, yang mana kerajaan-kerajaan di Lampung menganut kepercayaan animisme dan Hindu-Buddha. Sebut saja kerajaan Paksi Pak Sekalabra pada abad ke-15 Masehi yang dikuasai oleh Ratu Sekerumong, seorang raja di kerajaan Sekalabra yang menganut Hindu-Buddha, dan masyarakat Sekalabra asli yaitu Buai Tumi yang menganut animisme. Namun, kekuasaan animisme Hindu-Buddha berakhir ketika ada seorang pangeran dari Kesultanan Bagaruyung Minangkabau yang bernama Maulana Imam Al-Hashir yang kemudian menggulingkan kekuasaan Ratu Sekerumong.
Ia membentuk paksi Pak Scalabra dengan ajaran Islam sebagai keyakinan yang dianut kerajaan tersebut. Kerajaan yang lain juga mulai banyak yang berkeyakinan Islam, seperti kerajaan Tulang Bawang, sebagaimana Minak Kemala Bumi yang juga murid dari Sultan Maulana Hasanuddin dari kerajaan Banten. Jauh sebelum Sultan Maulana Hasanuddin memiliki hubungan dengan kerajaan Tulang Bawang, telah berkunjung Sunan Gunung Jati ke Keratuan Pugung Lampung Timur. Ia menikahi putri Sinar Alam dan melahirkan seorang pendakwah sekaligus raja, yaitu Muhammad Aji Saka yang bergelar Ratu Darah Putih. Dari beliaulah kemudian yang akan menurunkan seorang pejuang yang gagah berani yang digelari pahlawan nasional, Raden Intan II. Di masa penjajahan banyak ulama yang berjuang melawan penjajah sebagai penggerak yang memotori perlawanan rakyat terhadap kolonialisme. Hal itu tidak hanya dikumandangkan para ulama di Jawa saja, melainkan di Sumatera. Khususnya Lampung juga terdapat para pemuka agama yang menjadi tulang punggung pergerakan sebagaimana dipaparkan dalam buku ini yang menyebutkan perjuangan-perjuangan ulama dan para mubalik. Cara-cara yang dilakukan dalam melawan penjajah yaitu dengan perlawanan secara terang-terangan, gerilya, maupun dengan syiar agama yang di dalamnya melarang untuk patuh terhadap para penjajah yang membuat penderita rakyat di Indonesia ini. Dari perjalanan yang dapat diambil dari buku ini, semoga dapat meningkatkan rasa peduli terhadap sejarah Islam di Lampung, dan juga sebagai penggugah rasa cinta akan bangsa yang dicontohkan para ulama, kiai-kiai pesantren yang memiliki rasa nasionalisme tinggi. Hal itu terbukti dari sikap anti penjajah dari para ulama itu sendiri. Karena perlu diketahui bahwa ulama sangat berperan dalam mendirikan dan meneguhkan negara kesatuan Republik Indonesia dan juga merumuskan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Terakhir, jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Bandar Lampung, 19 Juli 2017. Pengantar 2. Kekayaan Hasanah Sejarah Lokal oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Mukri MAG, Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Salah satu cara sebuah bangsa menjelaskan identitas dirinya adalah lewat tulisan sejarah. Dengan kata lain, setiap bangsa memerlukan identitas sejarahnya, karena kebutuhan memperkuat diri dan menjaga solidaritas nasionalnya. Konstruksi masa lalu dirangkai dari kerangka-kerangka ideal bangsa tersebut. Bangsa yang heterogen, ragam lokalitas, etnis, dan ras membangun fondasi sejarahnya yang memperkuat pluralitas dirinya. Dalam konteks sejarah nasional Indonesia, (SNI), kesadaran terdapat perlunya sejarah lokal sebagai fondasi pluralitas bangsa telah disadari sejak dekade 1970-an. Isu-isu lokal sebagai isu nasional mulai disadari sebagai bagian penting dalam mempertahankan integrasi bangsa. Pada saat itu, muncul suatu kesadaran bahwa minimnya sejarah lokal akan berdampak pada dangkalnya kekuatan sejarah nasional Indonesia. Peneliti LIPI, Taufik Abdullah, memperkenalkan kerangka metodologis sejarah lokal. Buku Napaktilas Sejarah Islam Lampung yang ditulis Muhammad Chandra Saputra berkontribusi pada pengayaan sejarah lokal. Pengungkapan keislaman masa lalu dalam buku ini dan letak peran tokoh dalam penyebaran Islam di bumi Sairua-Jurai menunjukkan suatu dialog lokalitas dan pendatang pada saat itu. Suatu hal yang menarik diungkapkan dalam buku ini adalah perpaduan secara harmonis antara agama dan budaya. Penulis buku ini mencontohkan dialog budaya yang tidak menimbulkan tensi antara Islam dan budaya lokal, hukum waris yang bergandengan dengan sistem adat, penghargaan tertentu terhadap tamu, perayaan syiar Islam dengan
langgam budaya setempat merupakan hasil dialog antara Islam dan budaya Lampung. Model ini tentunya menarik ketika kita memperhatikan kreativitas ulama terdahulu yang mempertemukan Islam dan budaya Lampung secara harmoni dan tidak menempatkan secara berhadapan. Lebih menarik lagi, kreativitas ini tidak melabrak normalitas agama. Satu contoh dapat disebutkan di sini adalah ketika ulama berhasil menghilangkan kanibal suku Tumi dan tetap menghargai sistem relasi perbuayan. Kreativitas kerja ulama terdahulu dalam mendialogkan Islam dan budaya secara harmonis ini menjadi suri teladan dan kebutuhan kita dewasa ini dalam mengejawantahkan Islam rahmatan lil alamin sebagai visi Islam Nusantara. Garis historis perjalanan Islam Nusantara di Lampung menurut buku ini memayungi 3 arus proses Islamisasi, yaitu arus Palembang, arus Pagaruyung, dan arus Banten. Jauh sebelum Islam datang, catatan Proto Melayu di daerah Lampung menunjukkan bahwa pasukan Sriwijaya pernah bersinggungan dengan kerajaan Skalabra. Sebuah model pengajaran Al-Quran di Lampung juga menunjukkan adanya akulturasi dengan Padang, Sumatera Barat. Sistem sosial dan struktur adat serta kemiripan bangunan masjid dengan Banten menunjukkan juga bahwa Islam di Lampung bermuasal dari sana. Proses Islamisasi ini pula dapat menjelaskan asal-muasal heterogenitas Lampung. Posisi translate daerah ini menunjukkan bahwa berbagai macam suku budaya pernah singgah di daerah ini. Posisi translate ini memberikan pengertian di kemudian hari tentang pemahaman terhadap struktur tertentu dan penghormatan terhadap sistem perbuayan sebagai konsekuensi dari primus inter pares. Konteks harmoni Islam dalam budaya Lampung adalah memori yang mengembirakan dari masa lalu untuk masa kini. Konteks ini tidak hanya memberikan sumbang bagi Islam Nusantara, tetapi berkontribusi terhadap peradaban dunia global. Dalam dunia yang semakin majemuk, visi harmoni perlu dikampanyekan. Tulisan sejarah adalah salah satu cara menyebarkan visi harmoni tersebut. Saya kira buku ini perlu disambut dengan penuh kegembiraan karena memotret kebaikan orang-orang terdahulu dalam membangun peradaban kemanusiaan. Sebuah karya tentunya tidak akan sempurna, tetapi berkarya itu sendiri lebih penting dari ketidaksempurnaan tersebut. Wallahu a'lam. Bandar Lampung, 12 Oktober 2017. Pengantar penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Nanti amin. Karya sederhana ini akhirnya terselesaikan dengan judul Napaktilas Jejak Islam di Lampung. Buku ini hadir sebagai upaya sungguh-sungguh dari penulis dalam menyajikan sejarah Islam di Lampung, yang selama ini nyaris tidak semua orang tahu tentang tersebut. Bahkan masyarakat Lampung itu sendiri. Tidak banyak buku-buku yang dipublikasikan secara luas yang membahas sejarah Islam Lampung. Mengingat akan pentingnya hal itu, penulis coba menelusuri jejak-jejak Islam di Lampung dan mengumpulkan tulisan-tulisan yang terdapat di arsip daerah maupun artikel-artikel yang tercecer. Dengan hadirnya buku ini, setidaknya dapat memberikan sedikit gambaran tentang sejarah Islam di Lampung yang di dalamnya mengulas tentang jalur masuknya Islam di Lampung, kerajaan-kerajaannya, para mubalik, dan peninggalan-peninggalannya. Penulis sangat menyadari bahwa di dalam buku ini masih terdapat banyak kekurangan yang sangat jauh dari kesempurnaan. Hal ini dikarenakan keterbatasan penulis untuk menulis mengharapkan kritik dan sarannya. Sukarame, Bandar Lampung, 21 Juni 2017 Masehi, 26 Ramadan 1438 Hijriah. Muhammad Chandra Saputra. Nah, sebelum pada pertemuan selanjutnya kita akan
Mulai pada bab pertama, saya akan membacakan daftar isi. Pada bab 1 tentang letak Provinsi Lampung sampai halaman 5. Pada bab 2 sejarah masuknya Islam ke Lampung, mulai sejarah masuknya Islam ke Lampung melalui jalur barat Minangkabau, jalur utara Palembang, jalur selatan Banten. Terus kemudian poin B, proses Islamisasi melalui budaya, melalui perdagangan, dan melalui perkawinan. Bab 3, kerajaan Islam di Lampung, mulai dari kerajaan Skalabra, terus kemudian kerajaan Tulang Bawang. Kemudian bab 4, tokoh-tokoh penyebar dan pejuang Islam, mulai dari Sunan Gunung Jati, Sayyid Maulana Malik Abdullah, Sayyid Aminullah Ibrahim, Ratu Merangsi, Ratu Darah Putih, Muto Agung, Raden Intan II, Al-Habib Ali bin Alwi bin Abdurrahman Alidrus, Tubagus Mahdum, Tubagus Yahya, Wali Saridin bin Muhammad, Wali Samin bin Muhammad, Tubagus Buai Gunung Kunyit, Tubagus Ali Fakih, Tubagus Sangrah, Syekh Muhammad Nambihi, Yai Haji Holib Pringsewu, kemudian Muhammad Hanafiyah. Kemudian bab 5, gerakan perjuangan rakyat Lampung melawan penjajah, Laskar Hizbullah. Bab 6, peninggalan Islam Lampung, Masjid An-Anwar, Masjid Al-Yakin. Kemudian setelah naik pustaka, terus kemudian tentang penulis. Demikian pertemuan kita kali ini. Tetap pantengi YouTube Ulil Albab Channel. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.